Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Dan kita akan mulai kelas rangkap, yaitu dua kelas sudah menjadi satu karena kelas 4 gurunya tidak hadir dinas. Dan pelajaran hari ini itu kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 itu IPS, kelas 5 itu IPA. IPS itu sumber daya alam materinya, sedangkan IPA kalau dapat pindahnya. Terlebih dahulu saya memberikan penjelasan kepada kelas 4 ini. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhannya. Dan sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Dan sumber daya alam juga merupakan istilah yang berhubungan dengan bahan-bahan dan materi-materi yang terdapat di planet bumi ini yang juga dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan adapun sumber daya alam berdasarkan sifatnya seperti sumber daya alam yang bisa diperbarui, tidak bisa diperbarui, sumber daya alam hayati dan non hayati. Dan ini contohnya sumber daya alam yang bisa diperbarui. Dan ini juga sumber alam yang tidak bisa diperbarui seperti batu bara, emas, dan perak. Dan ini sumber daya alam hayati karena sumber ini yang dihasilkan oleh hewan seperti kambing, ayam, ataupun sejenisnya. Dan ini sumber daya alam yang bukan yang dihasilkan oleh hewan seperti tanah dan lain-lain. Dan itu aja untuk kelas 4. Bapak akan memberikan tugas, yaitu tugas kelompok mencatat sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu yang ada di sekitar sekolah. Dan buatlah kelompok ketua kelasnya dan ketua kelas, dan tugasnya dikumpulkan di ketua kelas dan ketua kelasnya dikumpulkan ke bapak. Batasnya itu sebelum jam istirahat. Dan untuk kelas 4 silakan untuk mengerjakannya dan bagi kelompoknya. Dan untuk kelas 5 yaitu kalor dan suhu atau kalor dan perpindahannya. Dalam ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda atau keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Jadi suhu atau temperatur adalah besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda, alat untuk mengukur suhu tersebut atau termometer. Adapun jenis-jenis perpindahan kalor seperti konduksi, konveksi, radiasi, dan adapun benda pengantar panas seperti konduktor seperti besi, baja, aluminium, tembaga, kuningan, dan nikel. Dan adapun isolator, yaitu ada benda yang tidak bisa mengantar panas seperti kayu, plastik, kain, kertas, kaca, dan air. Ini contohnya konduksi, contoh prosesnya. Dan ini konveksi, dan ini radiasi. Dan Bapak akan memberikan tugas kelompok juga untuk kelas 5, yaitu mencatat jenis-jenis pengantar jenis-jenis perpindahan kalor. Konduksi apa ya contohnya, konveksi apa ya contohnya, radiasi apa contohnya, yaitu kita lihat dari sekitar sekolah atau di rumah masing-masing murid. Dan dikumpulkan kepada ketua kelas dan ketua kelas mengumpulkan ke bapak. Batasnya sampai sebelum jam istirahat. Dan itu aja untuk kelas 5 dan silakan untuk mengerjakan ini, ambil ketua kelas. Dan sekian dan terima kasih dari bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.